Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan fadkuruni adkurkum washkuru li wa la takfurun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada subuh hari ini, subuh yang insyaallah penuh dengan keberkahan, subuh yang insyaallah Allah selalu tambahkan nikmat kita, nikmat iman wal Islam, nikmat kesempatan untuk beribadah kepada Allah, nikmat untuk bisa berukhuwah, nikmat untuk bisa hadir pada kesempatan kali ini dalam kajian subuh yang seperti biasanya, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang kadang-kadang kita menghitung nikmat dari sisi materi. Padahal Bapak Ibu sekalian, banyak nikmat-nikmat yang non materi adalah sebuah nikmat yang bisa kita rasakan baik sengaja maupun tidak, baik langsung maupun tidak. Inilah yang kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita kadang-kadang selalu mengukur kalau Allah memberikan nikmat kepada kita dalam bentuk materi. Rizki juga dalam bentuk materi. Padahal Bapak Ibu sekalian, rizki yang non materi itu jauh lebih berharga ketimbang yang materi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita tidak henti-hentinya untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kealpaan kita, atas kekhilapan kita, atas kesombongan kita kadang-kadang terhadap Allah, atas kesombongan kita terhadap sesama manusia, baik kepada istri atau suami, baik kepada anak atau baik kepada para sahabat-sahabat. Kadang-kadang tidak sengaja kesombongan pribadi kita itu nampak yang kadang-kadang di luar kontrol kita. Inilah Bapak Ibu sekalian yang kita tidak henti-hentinya untuk bisa mohon ampun kepada Allah. Kita adalah hamba Allah yang tidak ada apa-apanya, yang semua bergantung kepada Allah, yang semua bergantung kepada kehendak Allah, dan yang semua bergantung kepada keinginan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jadilah barangkali kita adalah selalu hamba-hamba yang bersyukur. Bapak Ibu sekalian, pada subuh hari ini saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, berbicara di sini bukan untuk menggurui, tapi lebih cenderung belajar bersama atau sharing. Ya, agar kita bisa mengevaluasi, ya, mengevaluasi keseharian kita. Wabil khusus Bapak Ibu sekalian adalah mengevaluasi ibadah-ibadah kita kepada Allah SWT yang selama ini kita tidak kurang-kurang menuntut ilmu di Kuba. Di hari Sabtu dan Ahad, malam Jumat atau malam-malam yang lainnya, kita tidak kurang-kurang. Ibarat bahan makanan Bapak Ibu sekalian, ini udah terlalu numpuk gitu kan. Di kulkas yang 4 pintu penuh semua itu bahan makanan. Belum barangkali beras, ya, itu untuk makanan-makanan lauk kebanyakan atau buah-buahan. Mungkin beras berkarung-karung. Cuma masalahnya kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kalau diibaratkan kita adalah bahan makanan itu banyak, baik di kulkas atau di lemari es dan juga beras, tapi kadang-kadang kita tidak memasaknya, tidak mengolahnya. Nah, yang kita inginkan adalah
bahwa kita mendapatkan keilmuan atau ilmu dalam taklim setiap Sabtu dan Ahad harusnya kita olah, ya, harusnya kita masak agar apa yang kita dapatkan dalam kajian-kajian itu bisa kita rasakan, bukan cuma sekedar disimpan. Oleh karena itu, saya ingat sekali Bapak Ibu sekalian, usia-usia kita ini adalah usia-usia yang artinya secara keilmuan, baik disadari atau tidak, lebih daripada cukup, bahkan berlebih. Ya. Nah, di usia-usia kita ini adalah lebih cenderung bagaimana untuk bisa mengevaluasi diri dan mau mengamalkan. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, saya selalu ingat bahwa ibadah yang kita lakukan kepada Allah, jangan sampai dia tidak punya rasa. Padahal Bapak Ibu sekalian, kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah di atas usia 50 tahun, apakah 55, 60, kesempatan waktu itu lebih banyak. Kedua, keinginan-keinginan sifatnya duniawi itu juga udah berkurang. Ya. Tidur secara umum malam itu rata-rata juga sudah mulai berkurang. Artinya apa? Jam 2, jam 3 itu tidak sengaja sudah bangun. Terbangun atau dibangunkan atau memang sudah otomatis. Nah, ini sebenarnya sebuah kesempatan ya di usia-usia kita ini adalah karena memang semuanya pengalaman sudah ada, keilmuan sudah ada, tinggal mengolah. Nah, saya teringat dengan Ustadz Salim Pillah. Buat kita ini sebenarnya sekarang adalah pengajian yang lebih kepada mengolah rasa. Jadi ibadah kita, Bapak sekalian, dia punya rasa. Ya, sholat kita harus punya rasa. Pergaulan kita sehari-hari dia harus punya rasa. Ya, sedekah kita juga harus punya rasa. Artinya ketika rasa itu sebelum orang lain merasakan, kita sudah merasakan. Jadi pengajian rasa itu artinya adalah bagaimana kualitas ibadah kita, dia benar-benar punya rasa sebelum orang lain merasakan kenikmatan dari kehadiran kita, kita sudah bisa merasakan ibadah kita. Ini Bapak Ibu sekalian, yang saya katakan tadi adalah kita keilmuan sudah banyak. Ya, jangan sampai ya ketika nanti di akhir-akhir kita belum bisa merasakan bagaimana nikmatnya ibadah kepada Allah SWT yang sering saya sampaikan yang disebut dengan halawatul iman, nikmatnya iman, manisnya iman. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kenapa orang-orang atau anak kita dia belum bisa merasakan bagaimana nikmatnya ibadah kepada Allah? Salah satu contoh sederhana adalah nikmatnya ibadah sholat. Rasanya sholat. Itu kita masih belajar, termasuk saya masih belajar. Agar sholat itu punya rasa. Agar sholat itu bisa menggairahkan kita lebih dekat lagi kepada Allah SWT. Ya. Agar sholat itu benar-benar dia punya kualitas sehingga kita dalam sholat itu tidak jenuh, tapi menjadi sebuah kebutuhan yang benar-benar menjadi prioritas ketimbang kebutuhan makan. Satu contoh Bapak Ibu sekalian, sederhana sekali. Ya, logikanya buat orang yang sudah merasakan nikmatnya sampai kepada nikmatnya ibadah sholat, kalau logikanya tidur sama sholat secara umum orang milih enakan tidur. Jujur, tidur lebih nikmat kalau mau pakai akal. Tapi kalau dengan iman, dengan kecintaan kita kepada Allah SWT, ya, ternyata sholat itu lebih nikmat ketimbang tidur. Itu lebih nikmat. Puasa, ya, dia hampir 8 jam lebih. Kenapa Rasulullah hari-hari puasa?
Logikanya perut lapar itu nggak enak kalau secara akal. Makan mau soto Tangkar, mau soto Semarang, cari itu lebih enak ketimbang lapar. Tapi buat orang yang berpuasa, ketika dia dalam rangka beribadah pada Allah dan penuh dengan keimanan dan ingin merasakan sebuah kecintaan dia kepada Allah, dia relakan dia tidak makan. Bisa 8 jam lebih. Ini menandakan Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa ketika seorang hamba Allah, ketika dia sudah dekat dengan Allah dan dia sudah menyadari bahwa ternyata ibadah, apakah sholat, puasa, zikir, itu mengalahkan kebutuhan-kebutuhan fisik kita. Walaupun kita butuh yang namanya makan minum. Tapi ketika puasa, dia merasakan sebuah kenikmatan yang orang tidak bisa merasakan. Tes orang yang satu dia sedang makan, yang satu sedang berpuasa. Ya, itu kenikmatannya beda, sensasinya beda. Walaupun kasat mata orang yang makan itu nikmat, apalagi menunya menu favorit. Itu sensasinya beda Bapak sekalian. Yang satu materi, ada materi yang masuk ke perut dia, yang satu lagi ada non materi, kenikmatan yang ada di dalam hati dia, ketenangan yang ada di hati dia. Kalau secara akal Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa puasa dengan makan, kita tanya anak kita, apakah yang SD, SMP, SMA, nah, enakan mana puasa sama makan? 1000 orang anak-anak pasti bilang enakan makan. Nah, enakan mana? Tidur sama sholat. 1000 anak-anak saya yakin paling 1-2 yang bilang enakan sholat ketimbang tidur. Itu pun belum tentu 2 orang. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang saya bilang tadi adalah bagaimana kita sekarang sudah waktunya mengolah rasa. Dia punya rasa. Orang mengejar makanan karena dia ada rasa. Orang mengejar untuk mencari ridho Allah, baik sholat, baik puasa, baik zikir, ya, dia kejar. Karena memang ada rasa. Ada rasa yang bukan cuma dirasa di lidah, tapi kenikmatan batinnya, spiritualitas yang benar-benar mengalahkan materi yang lain. Bapak Ibu sekalian, ada satu contoh yang sangat sederhana, tapi bukan sederhana, contoh yang jarang kita temukan. Ya, inilah seorang budak yang dia benar-benar, budaknya ini benar-benar soleh. Budaknya kelasnya kelas sufi, kalau di bersufi itu. Budaknya mungkin luar biasa kecintaan dia kepada Allah. Suatu saat Abu Tolha jalan, ya, dalam perjalanannya dia ketemu seorang budak. Dia liatin sama Abu Tolha, budak itu. Budak itu megang sepotong roti, di sebelahnya ada anjing yang kelaparan. Anjing kelaparan. Dikasih sepotong roti sama budak itu, sama anjing itu. Ternyata anjing itu masih kurang, masih lapar. Dikasih lagi setengah potongnya lagi sama Abu Tolha. Selesai. Akhirnya menarik nih Abu Tolha, dia dekati seorang budak itu sendiri. Didekati sama Abu Tolha, ditanya, "Kamu kerja di mana?" "Saya kerja di kebun kurma Sipulan." "Gaji kamu berapa?" "Gaji saya hanya sepotong roti." Nah, sekarang kamu punya satu potong roti sudah diberikan kepada anjing. Iya. Buat kamu mana? "Saya sudah tidak punya makan lagi. Gaji saya cuma sepotong roti."
Saya bisa makan kalau besok kerja lagi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, logika kita, ya, pertama yang ditolong bukan manusia, yang ditolong seekor anjing. Logika kita, manusia pun kita masih mikir-mikir. Kita kan mikir kalau mau ngasih itu kalau kita berlebih. Kalau pas-pasan, apalagi kita juga lapar, pasti prioritasnya adalah kita. Prioritasnya kita. Nah, ini seorang hewan, seekor anjing, hewan yang notabene kalau anjing itu kita tahu lah masih perbedaan. Orang kadang-kadang banyak sekarang yang masih benci banget dengan anjing gitu kan. Tapi seorang budak dia kasih sepotong roti. Bapak Ibu sekalian, di balik kisah ini itu banyak sekali kalau kita merenungkan. Banyak sekali. Pertama, yang utama adalah budak ini enggak sembarangan. Budak ini benar-benar dia yakin, ya, karena ketika dia memberikan makanan atau roti kepada anjing adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak susah Bapak Ibu sekalian nyari orang yang punya satu-satunya diberikan bukan kepada manusia. Susah, enggak bakal ketemu kita sekarang. Enggak akan ketemu. Yang kedua, dia yakin kalau dia beri, Allah enggak akan mentelantarkan hambanya yang telah memberi kepada makhluknya. Itu keyakinan dia. Yang ketiga, orang ini selalu optimis. Ya. Nah, ternyata benar Bapak Ibu sekalian, Allah mengutus Abu Tolha ke budak itu. Ditanya, kebun kurmanya di mana? Ada di sana. Mau dijual nggak kebun kurmanya? Nggak tahu. Ya Syekh, ya kita datangin di sana. Ditanya, Bapak Ibu sekalian, biasanya orang kalau nggak niat dijual, ditanya mau dijual apa enggak, harganya pasti mahal. Minimal 1,5, minimal. Paling nggak bisa. Akhirnya jadi dibeli kebun kurma itu oleh Abu Tolha dan diberikan kepada seorang budak. Sepotong roti Allah ganti dengan kebun kurma. Yang budak gak pernah berpikir, gak ada cerita. Status budak gajinya sekali kerja cuma sepotong roti, dan dia berikan kepada seekor hewan, seekor anjing, Allah ganti dengan kebun kurma dan kebun dan kurma aja plus pohonnya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, budak ini Bapak Ibu sekalian, dia tidak melihat dia untuk mendapatkan kebun kurma itu enggak. Tapi ketika dia memberi, itulah yang ada sebuah kebahagiaan. Karena Bapak Ibu sekalian, orang yang cinta Allah, kita memang harus belajar dan belajar lagi sampai kepada titik itu. Sampai kepada titik itu. Titik yang nanti Allah akan uji kita, akan coba kita, ya. Ketika titik cinta enggak sama Allah, yang ketika Allah berikan titipan itu diminta lagi sama Allah. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian yang sudah dicontohkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu kalau dapat harta dia zero. Ya, dia semua diberikan sama dia. Nah, kembali lagi Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa apapun amal-amal soleh atau amal-amal dalam Islam, ketika kita jalankan dalam rangka benar-benar mencintai Allah, dia akan punya rasa, ya, yang sensasinya luar biasa.
Kalau tadi ya seorang hamba Allah budak itu memberikan memberikan pada seekor hewan dalam ini juga kisah nyata Sultan Murad ya. Itu ada rakyatnya yang ini juga jarang Bapak Ibu sekalian melakukan seperti ini. Tapi istrinya benar-benar soleha. Nah, salah satu ya rakyatnya Sultan Murad itu setiap malam ya dia selalu mendatangi toko minuman keras. Yang kedua, dia mendatangi tempat pelacuran. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini sodako, ini menyelamatkan yang juga kita belum ketemukan sekarang. Nah, minuman itu diborong sama dia. Diborong sampai rumah dibawa, dihancurin, dimasukin ke toilet. Hampir tiap malam. Orang taunya pasti dia adalah pemabuk. Yang kedua, dia datangi tempat pelacuran itu di awal-awal dikasih uang. Kasih uang ya untuk pulang. Ini buat keluarganya. Ya, itu rutin. Ya. Kita kan nggak mungkin ngapain gitu buat kita. Yang jelas-jelas aja kita masih belum maksimal. Ini beli apa? Beli minuman keras terus ngasih uang kepada pelacur untuk dia tidak melakukan itu. Ditanya sama istrinya, wahai suamiku, apa yang kau kerjakan dan bagaimana fitnah engkau ya dari masyarakat? Kan luar biasa Bapak Ibu sekalian, bukan pujian. Niat untuk menghalangi seorang untuk bisa maksiat kepada Allah dan juga berzina, tapi dituduh dia melakukannya, atau difitnah, atau juga disebut juga dia sebagai pelakunya. Ini nggak mudah Bapak Ibu sekalian. Ya, ini tingkat tinggi, tapi dia lakukan. Apa kata istrinya? Saya khawatir kalau engkau meninggal nanti tidak ada yang mau menyolatkan. Karena engkau dianggap seorang penjina dan pemabuk. Kalau orang beli minuman cuma sebotol, 2 botol, paling satu peti. Ini diborong semua. Apa kata si hamba Allah ini? Biarkan masyarakat tidak mensolatkan saya, tapi saya akan disolatkan oleh seorang pemimpin, seorang khalifah, gitu kan. Dan Allah kabulkan Bapak Ibu sekalian. Benar dia meninggal dan masyarakat itu tidak menyentuhnya. Dia kayak seperti bangkai biasa. Seperti bangkai biasa. Ya tahunya kan pemabuk. Tahunya kan ke tempat pelacuran. Ini di pandangan dia. Ya. Akhirnya Sultan Murad lewat. Tahu siapa ini jenazah ini. Dicari. Ya, dicari siapa orang ini, akhirnya ketemu keluarganya. Cuma Sultan Murad atau taruh presiden dibawa jenazah itu ke rumahnya. Ditanyakan, "Wahai ibu, saya menemui jenazah. Ini suami Anda sudah meninggal. Satu orang pun tidak ada yang mau mengantarkan, mau mengurusi. Karena memang masyarakat tahunya dia penjinah dan pemabuk." Gitu kan. Ditanya kenapa? Apa keseharian dia? Ya Bapak, suami saya itu hari-hari selalu membeli minuman dan dibuang di rumah. Tujuannya adalah agar orang tidak bisa melakukan minuman itu. Yang kedua, kebiasaan suami saya datang ke tempat pelacuran, diberikan sebanyak orang itu, ya, untuk diberikan uang agar dia tidak melakukan perzinahan atau praktek pelacuran. Gitu kan. Nah, akhirnya apa? Sultan Murad ngedengar begitu,
dan sudah siap dia tidak disolatkan, dia bicara dengan saya. Bapak Ibu sekalian, akhirnya ya, hamba Allah ini yang mensolatkan adalah langsung Sultan Murad. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, orang dalam beribadah kadang-kadang ini ekstrim, istilahnya nggak pernah kita ketemukan. Nggak ada tingkat tinggi ini Bapak Ibu sekalian. Rasanya itu luar biasa udah. Sensasinya luar biasa. Ya. Jadi kalau kita tuh ecek-ecek juga belum gitu kan. Masih kalah dengan yang lain. Ya. Dan dia Sultan Murad dan juga dengan semuanya, stafnya semuanya mensolatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali lagi bahwa ibadah itu memang harus punya nilai seperti itu. Dia harus maksimal. Dia ibaratnya harus sampai mentok. Ya, dia tidak bisa setengah-setengah. Yang menjadi pertanyaan besar buat kita, ya, sudah sejauh mana kualitas rasa itu yang kita lakukan. Ya, jangan sampai Bapak Ibu sekalian, ya, seperti yang kita punya buah durian montong, cuma hanya baru bisa merasakan harumnya, manisnya belum. Kan nggak lucu kita beli durian, tapi hanya baru bisa mencium harumnya. Manisnya belum kita rasakan di lidah. Jangan sampai seperti itu. Kesempatan emas luar biasa. Ya, makanya kalau nggak salah Umar bin Khattab, ya, kalau engkau ingin mencari kenikmatan, ya, ini ada beberapa versi, ya, ada Umar bin Khattab, ada para salafus saleh, belum juga nanti yang lain-lainnya. Kalau engkau ingin mencari hatimu, ya, carilah di waktu sholat. Karena hati kita ketemu kalau di waktu sholat. Enggak ada di sholat, dibaca Quran, tilawatul Quran. Di Quran enggak ada juga zikir. Zikir ketika kita zikir enggak ketemu hati kita juga, ya, di taklim. Nah, enggak ketemu juga. Nah, ini harus kita evaluasi. Karena Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedang sholat, justru kita menemukan hati kita yang sesungguhnya. Karena kita sedang menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita, sebagai pencipta kita, sebagai pemberi kita, pemberi rezeki kita, sebagai pelindung kita, sebagai pemelihara kita, sebagai, ya, zat yang akan memberikan kenikmatan kepada kita, dan zat yang akan memberikan surga Firdaus pada yaumil kiamah nanti. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali lagi tadi, ya, ibadah dia harus punya rasa. Dan kita harus bisa mengolah. Sayang, ya, apa yang kita miliki kita olah. Kita sekarang bukan cuma sekedar melaksanakan, bukan cuma sekedar masak gitu. Ada orang masak akhirnya gak dimakan. Kenapa? Dia tidak bisa tahu cara masaknya. Ya. Yang kedua, tahu cara masaknya, tapi dia tidak tahu cara memberikan bumbunya. Bisa masak kalau nggak tahu bumbunya tetap juga hambar. Nah, kita ingin menjadi seorang chef yang bisa memasak apapun bahan masakannya, tapi juga tahu cara memberikan bumbunya, sehingga punya kualitas rasa yang sangat luar biasa. Salat atau ibadah-ibadah yang lain Bapak Ibu sekalian, kita arah ke sana bukan cuma sekedar salatnya, tapi dia harus punya rasa. Nah, rasa itu nanti punya efek Bapak Ibu sekalian. Efeknya adalah sebuah ketenangan, sebuah kebahagiaan, sebuah ketentraman buat dirinya, buat keluarganya, buat orang lain.
Nah, ini yang harus kita olah sedemikian rupa sehingga kita punya yang namanya adalah halawatul iman, manisnya iman, ya, atau lezatnya iman, yang dia mengalahkan dari makanan-makanan yang sifatnya materi. Kalah luar biasa, sebagaimana saya katakan tadi. Dua contoh tadi adalah dia mengukurnya adalah bukan mengukur materi. Materinya habis dia, dibuang. Dibeli semua uang dia habis. Tapi dia ada sebuah kebahagiaan, ada sebuah ketentraman, ada sebuah kesenangan yang dia lakukan karena dia sedang menjalankan perintah Allah SWT. Karena dia sedang mencintai Allah dengan perintah-perintahnya. Karena dia sedang bersenang-senangan dengan perintah-perintah Allah, ya, yang dia lakukan dengan sepenuh hati. Ya. Jadi apapun kalau dengan cinta dia punya rasa. Ya. Perbuatan apapun harus dengan punya dasar cinta dan baru dia akan punya rasa. Bapak Ibu sekalian, cuma sampai ke arah sana kita butuh lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa caranya itu memang agak susah kita lakukan dan kadang-kadang memang terasa pahit, terasa panas di kuping, ya, terasa kita nggak mau siap menerima masukan-masukan itu. Caranya itu adalah mau tidak mau kita harus bisa mau menerima atau minta nasihat. Cara yang pertama dan utama. Ya, walaupun bukan kepada, cari orang yang punya pilihan. Ya, siapa nih? Ya, nasihati saya atau beritahu saya. Saya ini di hadapan Anda itu orang yang tipe seperti apa? Karena kita tidak punya kemampuan Bapak Ibu sekalian. Kita ini butuh bantuan orang lain. Saya nggak mampu melihat apa yang ada di sini. Apakah di sini ada kotoran cecak atau darah nyamuk atau apapun kotoran di sini najis? Saya nggak tahu. Saya akan tahu kalau diberitahu sama orang lain kotoran di belakang ini atau di atas kepala saya. Ya. Ini baru yang di luar, belum lagi yang di dalam. Dia harus pakai alat lagi. Alatnya yang 5 dimensi, canggih. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk ke arah sana memang tidak ada pilihan. Kita harus siap untuk diberi tahu tentang kesalahan-kesalahan kita. Dan itu memang pahit, getir, panas di kuping. Walaupun dengan sahabat dekat kita, walaupun mungkin dengan guru kita, walaupun dengan guru yang mungkin tinggi, tapi ketika kita sebagai manusia, karena Bapak Ibu sekalian, karakter manusia itu siapapun orangnya, pertama adalah dia tidak mau disalahkan. Yang kedua, ya, merasa dia adalah orang yang sempurna, mampu. Ini sifat manusia. Ya. Yang ketiga adalah dia tidak siap untuk diberikan masukan. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu sekalian. Sifat manusia. Contoh kita punya anak kecil dulu umur 2 tahun. Kalau kita tidak tahu cara ngasih tahu anak kita atau cucu kita, dia juga tetap nggak mau. Padahal dia memang bersalah. Contoh sederhana, ketika cucu kita atau anak kita waktu itu dia kentut, sederhana kentut di depan kita. Cuma kita nggak tahu cara ngasih taunya, ya, metode untuk memberikan kamu kentutnya. Kita sebagai orang tua kan kadang-kadang to the point. Nah, kamu kentut ya? Itu anak nggak mau. Enggak ya, enggak kentut kok gitu.
Itu sifat manusia sejak kecil aja. Kalau dikasih tahu dengan cara yang tidak bijak, itu nolak, Pak. Nggak mau dikasih. Enggak kentut. Si ini. Kadang-kadang mungkin kakaknya atau adiknya lagi yang disalahin. Nah, itu anak kecil karena memang sudah punya bawaan bahwa karakter manusia itu adalah dia tidak mau disalahkan walaupun dia salah. Tapi dia mau dengan cara-cara yang bijak. Walaupun kadang-kadang kedengarannya pahit, panas luar biasa. Apalagi maaf kalau yang ngasih tahu istri atau sebaliknya. Dengan cara yang tidak bijak. Wah, makin parah itu. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, kembali kepada yang tadi nggak bisa. Harus kita ada ngasih tahu siapa kita. Kekurangan kita apa? Yang sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab seorang yang luar biasa dan dia siap untuk dikritik. Siap, bukan dinasehatin, dikritik dia siap. Menasehatin mesti enak, apalagi kalau nasehatinnya yang diajak ngopi dulu, gitu kan ya, diajak makan dulu. Emang metodenya seperti itu, dielus-elus dulu baru dikasih tahu. Padahal cuma satu kesalahan. Ya, diajak begitu pun kita sebagai manusia kadang-kadang terasa pahit, tapi pahitnya tidak punya efek yang negatif buat orang lain atau buat dia sendiri. Nah, gimana kalau caranya tidak seperti itu? Ya, inilah Bapak Ibu sekalian, agar kita mendapatkan yang tadi, mau tidak mau kita butuh alat atau butuh bantuan orang lain. Ya. Cari teman ya atau orang yang dipercaya untuk bisa kasih tahu kekurangan kita apa. Agar apa? Agar kita tahu kekurangan kita dan kita untuk bisa mengatasinya. Nah, untuk kita bisa melakukan agar kita tidak terulang. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan dua kisah dari seorang budak ketika di zaman Abu Tolha, yang kedua seorang rakyat di Sultan Murad. Inilah adalah manusia-manusia tingkat tinggi. Ya, kita belum ketemu. Ya, sederhana. Dan resiko itu, yang satu resikonya fitnah yang luar biasa. Jadi tujuannya baik, tapi fitnahnya lebih besar. Udah fitnah aja udah itu. Yang kedua, seorang budak ini yang dia beresiko, dia menahan lapar 1 hari lagi. Tapi Allah sudah berikan cash and carry langsung. Sudah Allah balas langsung, bukti ketika ketika seorang hamba Allah mencintai Allah, Allah akan lebih dari itu. Sepotong roti, kebun kurma. Ya, seorang yang masyarakat tidak mau mensolatkan presiden, dan insya Allah orang itu pasti husnul khotimah, maka niatnya baik, dan dia tidak butuh pujian. Bapak Ibu sekalian, kan kalau orang bersedekah itu biasanya kan ada ingin pujian, tapi ini bukan pujian, sebaliknya dia bersedekah tapi justru adalah sebaliknya, bukan pujian, bukan cacian, tapi fitnah. Dia adalah seorang penjina atau juga seorang pemabuk. Ya. Itu dua ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita, bisa memberikan sebuah renungan, ya, agar kita bisa, sudah lama mengaji, sudah lama menuntut ilmu, tinggal kita olah agar dia menjadi sebuah masakan yang lezat, masakan buat dia juga bisa merasakan masakan lezat, buat keluarganya juga buat orang lain. Ya, sehingga ada sebuah keserasian di dalam pergaulan sehari-hari. Ya, ada merasakan sebuah kenyamanan. Bapak Ibu sekalian, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih kepada sharing.
karena memang super dadakan ya. Langsung ditodong, didorong-dorong. Sebenarnya mohon maaf masih banyak yang lebih layak. Di sini ada Pak Haji Rohiman, ada juga Pak Ngatmi, ada Pak Sukardi yang lain juga yang layak. Ya, oleh karena itu saya sekali lagi mohon maaf ya apabila yang saya berikan tidak pas. Tapi mudah-mudahan dua contoh ini bisa menginspirasi kita. Ya, bagaimana dia sudah bisa merasakan ibadah yang bisa mengalahkan yang sifatnya materi. Ya, sifatnya materi. Itu saja. Mudah-mudahan pada kesempatan di subuh hari ini, pagi hari ini, Allah berikan kita ampunan atas kesalahan-kesalahan kita dari Allah SWT, agar Allah juga berikan keberkahan di dalam hidup kita, agar Allah juga berikan kemudahan-kemudahan buat kita untuk bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas amal-amal soleh kita, agar juga Allah juga berikan ya kepada kita generasi-generasi anak keturunan kita, anak keturunan yang soleh dan soleha. Harapan kita adalah bahwa kita punya keturunan yang soleh dan soleha, yang dia akan bisa memberikan investasi kebaikan, yang dia akan bisa menyelamatkan kita dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada pertanyaannya, Pak. Bu Mato enggak ada pertanyaan.